Halo guys, kembali lagi di channel Ajimi KSL. Di video kali ini kita akan lanjut bahas spoiler Solen episode 213. Dengan pengorbanan Erming Daming, Tangsan akhirnya menembus tingkat 90. Rumput biru perak Tangsan telah mencapai 9 cincin, sedangkan Palu Hautian mendapatkan 1 cincin 100.000 tahun. Erming Daming juga memberikan tulang roh, keduanya lengan kiri dan lengan kanan. Kini tulang roh Tangsan sudah lengkap, 6 tulang roh, 1 kepala, 1 punggung, 2 lengan, dan 2 kaki. Karena telah mencapai judul dolu, maka kebangkitan Xiaowu juga di depan mata. Di depan tubuh Erming Daming yang kembali ke bentuk asalnya, Tangsan berjanji bahwa pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Dia pasti akan membangkitkan Xiaowu kembali. Dan jika Tangsan telah mewarisi Dewa Laut sepenuhnya, Tangsan juga akan membangkitkan Erming Daming juga untuk kembali menemui Xiaowu. Kini yang paling penting bagi Tangsan adalah kebangkitan Xiaowu. Tapi karena Bibi Dong juga berada di hutan, Tangsan memilih tempat lain agar proses kebangkitan Xiaowu tanpa gangguan. Bibi Dong yang sedang memulihkan diri juga merasakan bahwa Erming Daming telah berkorban untuk Tangsan. Bibi Dong berkata bahwa Tangsan adalah halangan terbesarnya. Menghadapi Tangsan bahkan lebih sulit daripada Tang Hao. Kembali ke Tangsan. Tangsan membawa Xiaowu yang masih tidak sadarkan diri ke tempat sumur es dan api. Dulu Tangsan menemukan beberapa tumbuhan langka di sini. Dan di tempat ini juga ayah dan ibu Tangsan tinggal dalam pengasingan. Tangsan bergegas terbang menuju ke sana, dan setelah sampai, Tangsan langsung menemui orang tuanya. 5 tahun berpisah, jadi Tangsan ingin melihat ayah dan ibunya terlebih dahulu. Menghampiri orang tuanya, Tangsan mengeluarkan semua emosi kesedihan dalam dirinya. Tang Hao dan Ah Yin langsung memeluk Tangsan juga, dan menyeka air mata Tangsan. Setelah beberapa saat, Tangsan akhirnya tenang dan menyampaikan bahwa dia ingin membangkitkan Xiaowu di sini. Tang Hao terkejut tidak percaya. Dulu sebelum ke Pulau Dewa Laut, Tangsan mengatakan harus mencapai judul dolu agar dapat kembali menghidupkan Xiaowu. Dan saat Tangsan mengatakannya sekarang, itu berarti Tangsan telah mencapai itu. Dulu Tang Hao lah yang menyandang gelar dolu termuda. Sekarang rekor itu telah dipecahkan Tangsan. Tangsan lalu membuktikan perkataannya. Tangsan merilis 9 cincin roh rumput biru peraknya. Saat melihat 5 cincin roh merah, Tang Hao dan Ah Yin tidak bisa berkata apa-apa. Ah Yin sempat salah paham bahwa Tangsan memburu binatang jiwa 100.000 tahun demi keuntungannya. Tak mau salah paham, Tangsan menjelaskan bahwa dia hanya memburu 1 cincin roh dari paus orca yang jahat, dan yang lainnya bukan hasil dari perburuan. Setelah menjelaskan semuanya, Tang Hao bertanya apakah Tangsan telah mempersiapkan semuanya untuk kebangkitan Xiaowu. Tangsan berkata bahwa dia telah bersiap dan yakin akan berhasil tanpa kerusakan. Mengangkat Trisula Dewa Laut, cahaya keemasan keluar, dan barulah saat itu Tangsan melepaskan cincin rohnya. Cincin roh ke-6 dan tulang roh Xiaowu adalah yang pertama digabungkan Tangsan. Selanjutnya, Tangsan memberikan 4 cincin roh yang pertama. Dengan cahaya Dewa Laut, cincin roh Tangsan mulai bergabung dengan Xiaowu. Awalnya Tangsan ingin memberikan cincin roh ke-7-nya juga, tapi saat melihat bahwa cincin roh sebelumnya sudah cukup, dan Tangsan juga takut jika cincin roh 100.000 tahun diberikan, itu akan merusak Xiaowu. Jadi Tangsan tidak lagi menambahkan cincin roh. Setelah beberapa saat, semuanya telah bergabung dengan sempurna pada Xiaowu, dan notifikasi ujian ke-8 juga terdengar. Membangkitkan Xiaowu setengah ujian ke-8 telah selesai. Tangsan yakin bahwa dewa tidak akan berbohong, jadi Tangsan sangat senang mendengar itu. Setelah itu, Tangsan roboh. Mengeluarkan cincin roh itu memberikan rasa sakit yang luar biasa pada Tangsan, tapi Tangsan mengabaikan itu. Dan pada saat benar-benar dipastikan bahwa Xiaowu telah kembali, barulah Tangsan dapat tenang. Setelah beberapa saat tidak sadarkan diri, akhirnya Tangsan bangun dan langsung mencari Xiaowu. Xiaowu yang di sebelah Tangsan lalu memeluk Tangsan dan berkata bahwa dia berada di sisinya. Kini Tangsan sudah merasa lega dan sedang melakukan pemulihan.
Setelah semua penderitaan, kini kebahagiaan mulai kembali. Tang San juga kembali melamar Xiaowu di depan orang tuanya. Xiaowu jelas setuju, itu adalah keinginan terbesarnya. 小五，你愿意嫁给我吗？我愿意。 Tang San lalu berjanji setelah dia kembali ke Kekaisaran Tiandu dan memberitahu gurunya, Tang San akan mengadakan pernikahan yang besar-besaran dan mengumumkan pernikahannya ke seluruh benua. Saat ini adalah hari-hari bahagia Tang San, tapi itu akan lebih lengkap jika ayah dan ibunya juga bersama. Tang San mengatakan bahwa dia akan membangkitkan ibunya juga dan memulihkan lengan serta kaki Tang Hao yang telah hilang. Oke, cukup di sini saja. Kita akan lanjut di minggu depan ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.